Pada hari ini, tanggal 17 Agustus, kita memperingati kemerdekaan. Maka pada kesempatan ini, Abah ingin membahas sedikit tentang ramalan Jayabaya. Bagi orang beriman, bukan berarti kita percaya kepada ramalan, tetapi kembali adalah firasat dari orang-orang yang sudah musyahadah. Itu adalah merupakan bagian daripada petunjuk dari Allah. Ramalan Joyoboyo terkenal adalah merupakan Pangeran Joyoboyo. Itu adalah merupakan Raja Kediri di abad ke-12. Tetapi yang membuat ramalan ini bukan beliau. Ya. Maka kita sudah pernah mendengar tentang kepemimpinan Indonesia dengan istilah Noto Negoro. Abah tidak tahu, karena sekarang dari mulai Soekarno, Soeharto sampai pada Pak Jokowi itu sebetulnya sejalan, sampai termasuk juga Pak Prabowo sekarang. Tinggal mungkin satu nama lagi. Cuma apakah dengan satu nama itu berarti di Indonesia berakhir, dunia berakhir? Wallahu a'lam. Ya. Tapi setidaknya kalau kita melihat ke belakang, bahwa apa yang diramalkan, siapa nama itu, Ronggo Wars itu, ya, yang terkenal dengan ramalan Joyoboyo, ya. Pangeran Joyoboyo itu adalah 100 tahun setelah Raja Airlangga, di mana Raja Airlangga itu memiliki 2 putra, yang mana beliau ingin membagi 2 putra itu adalah satu untuk Raja Kediri, kedua Raja Donggala. Nah, maka timbullah sebuah wacana bahwa Pulau Jawa akan terpecah menjadi 2. Maka dari ramalan Joyoboyo tentang suksesi pemerintahan di Indonesia ini sampai hari ini banyak mendekati kebenaran. Tapi kita yakinlah pada Allah, apapun yang datang padanya itu juga datang dari Allah dan semua. Ya. Di antara yang menjadikan banyak yang terbukti dari ramalan Joyoboyo, di antaranya beliau meramalkan, selain bahwa Presiden Indonesia itu tidak akan lepas dari tulisan Noto Negoro. Kemudian juga beliau meramalkan akan datangnya adalah kerbau bule. Ternyata itu adalah penjajah Belanda. Kemudian terjadilah penjajahan Belanda. Dan beliau pun meramalkan setelah kerbau bule itu akan datang monyet kuning mata sipit. Ternyata adalah penjajahan Jepang dan semua. Ya. Nah, inilah Indonesia ini kalau menurut Abah adalah memang penuh dengan sejarah. Kalau Bapak kenal dengan Gunung Padang yang di Cianjur itu, itulah peradaban yang paling tua di muka bumi ini. Jadi sebelum Arab ada kisah, di Pulau Jawa sudah ada kisah. Maka lihatlah kehebatan Nusantara. Sebelum peradaban sejarah Nusantara ini berdiri kerajaan-kerajaan yang hebat. Sriwijaya di Palembang, Majapahit, terkenal dengan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada, yang kemudian bagi yang mempercayainya, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah menitis kepada Jokowi dan Gibran. Ya, jangan aneh orang itu menjadi wakil presiden hari ini. Ya. Inilah yang makanya bagi orang-orang yang tidak pernah bermain dengan pemahaman-pemahaman yang demikian memang akan bingung membaca sejarah dari semua. Tapi orang-orang ahli ruhani tidak bingung. Karena orang-orang dulu adalah orang sekarang adalah orang-orang dulu dari semua.
Makanya maaf, termasuk kasus Ba'alwi ini sebetulnya juga adalah kasus ayahnya Kiai Haji Abbas, ayahnya Gus Abbas, yang berhadapan dulu dengan siapa? Dengan Utsman bin Yahya. Nah, sekarang pun berhadapan antara Ba'alwi dengan mereka. Dan tentang kejadian ini sudah diramal. Nah, ini yang Abah takutkan. Tapi makanya tadi, segala isyarah yang ada dari mereka itu bagus kepada kita. Jadi ramalan itu tidak semuanya jelek, apalagi dari orang-orang yang memiliki kasyaf dari semua. Adalah untuk kita, karena yang Bapak tahu secara tauhid, pada saat Allah merancang sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu rancangan Allah itu tidak semuanya akan Allah. Belum tentu yang qada itu dari takdir. Semua takdir itu datang dari qada. Semua. Makanya yang disebutkan ada alam misal, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal itu Allah ngalamun, ngarancang. Kata Allah, aku ingin begini nih, aku ingin menciptakan manusia namanya si ini nih, bapaknya ini, ibunya ini, itu rancangan. Maka aplikasinya itu kembali. Maka kenapa dari kun fayakun itu ada proses yang panjang. Nah, ini harus pahami oleh Bapak. Maka sekarang hari ini ya, yang Abah saksikan, Sumpah Joyoboyo itu adalah terjadi hari ini. Di mana salah satu beliau dikatakan adalah bahwa negara akan terjadi goro-goro. Dulu kan Abah pernah cerita berapa tahun yang lalu bahwa kata Abah kelihatannya akan perang saudara. Dulu Abah belum tahu akan apa perang saudara itu. Abah pernah berpikir apakah seperti Irak, seperti Libya, seperti Afghanistan. Dulu isyarahnya belum ada ke Ba'alwi dan semua. Maka kata Abah, kejadian sekarang antara Kiai Imaduddin dengan Rawito Alawiyah itu seolah-olah sudah dipotret oleh perjanjian Joyoboyo bahwa pada suatu saat nanti, pada saat Pulau Jawa terbagi menjadi dua, maka akan ada perang saudara. Nah, inilah yang harus dijadikan wanti-wanti kepada kita. Barangkali di alam misal Allah merancang sesuatu yang mengerikan, tapi ada ranah kepada kita manusia bisa merubah. Barangkali nanti kita akan bahas yang mengerikan dari kasus sekarang ini adalah bukan perseteruan antara Ba'alwi dengan bukan Ba'alwi, tapi dampaknya. Karena pada saat manusia itu melakukan pertengkaran, pada saat manusia itu melakukan kesalahan, bukan hanya manusia yang akan ribut, tapi alam ikut serta. Air ikut serta, gunung ikut serta, tanah ikut serta, angin ikut serta. Karena manusia adalah remote control dari alam ini. Jadi jangan paksakan apa yang dipahami oleh mereka Ba'alwi itu untuk diterapkan di Indonesia. Inilah maka hari ini kata Abah, apa yang dikatakan oleh ramalan Joyoboyo itu akan terjadi goro-goro setelah perginya kebo bule, datangnya monyet kuning bermata sipit, kemudian Jawa terpecah menjadi dua. Nah, hari ini berarti hari ini juga dikisahkan adalah terjadinya masalah nasab. Ini adalah goro-goro yang sudah disampaikan oleh dalam ramalan Joyoboyo itu. Tapi yang Abah takutkan satu, karena setiap ada masalah antara manusia, pada saat perang antara manusia,
Pada saat manusia udah saling membenci, saling menjelekkan, bahkan ingin saling membunuh, maka akibatnya alam ini. Maka di dalam ramalan itu juga disebutkan, kalau seandainya mayoritas yang salah sudah dianggap benar, nah ini juga sekarang terjadi. Karena salah tapi berjamaah sehingga dianggap benar. Ingat, kalau dari Al-Quran selalu mengatakan tadi semua, tidak semua yang banyak itu benar. Ya. Maka kenapa orang yang paling selamat itu adalah sabiqun ulaikal muqarrabun, itu sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maka isyarat Allah dalam surat Al-Kahfi, masuklah kamu ke dalam golongan kecil. Itulah yang selamat. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Allah menggunakan kata walau anna katabna, lamun seandainya aku daik ngawajibkan, aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, awikhruju min diyarikum, keluarlah dari kampungmu, keluarlah dari badanmu, jiwa-jiwa yang tertidur. Maka hari ini merdekakan diri kalian, bukan hanya merdeka bangsa ini, tapi merdekakan ruh-ruh yang tertidur, yang terkurung di dalam gua jasad ini, sebagaimana Ashabul Kahfi terkurung di dalam gua. Merdekakan hari ini. Itulah isyaratnya. Maka Abah mengharapkan baik kepada Kubu Kiai Imad maupun kepada guru bid'ah, duduk bareng. Tapi Abah tahu dari Kiai Imad, dari kita siap duduk bareng. Cuma tadi baru ini tidak mau dari semua, ya. Karena nasabnya itu ngait ke nasib.